Bagaimana mungkin sebuah kapal perang Amerika Serikat bisa ditumbangkan saat mencoba memasuki Selat Hormuz, wilayah laut paling sensitif di dunia, dan mengapa pergerakan armada AS justru tertahan oleh kapal selam Korea Utara di perairan Iran? Insiden militer serius terjadi di Selat Hormuz ketika sebuah kapal perang Amerika Serikat dilaporkan berhasil dilumpuhkan saat mencoba memasuki jalur laut strategis yang berada di bawah pengawasan ketat Iran. Kejadian ini langsung memicu eskalasi regional, kepanikan pasar energi global, serta tanda tanya besar di kalangan analis militer internasional. Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran biasa. Lebih dari 30% pasokan minyak dunia melintasi wilayah ini setiap hari. Setiap insiden bersenjata di kawasan tersebut otomatis menjadi isu global. Menurut laporan awal dari sejumlah sumber intelijen regional, kapal perang Amerika Serikat tersebut terdeteksi memasuki zona pengawasan laut Iran tanpa adanya pengumuman resmi atau koordinasi terbuka. Tak lama setelah itu, kontak radar kapal tersebut menghilang dari pemantauan beberapa stasiun maritim internasional. Beberapa menit kemudian, muncul laporan adanya aktivitas bawah laut intensif yang mengindikasikan keterlibatan kapal selam asing. Di saat yang hampir bersamaan, sumber keamanan laut Iran menyebut bahwa kapal selam milik Korea Utara berada di area operasi dan berhasil menahan pergerakan armada Amerika Serikat, memaksa kapal-kapal AS lainnya untuk menghentikan manuver dan mengubah formasi. Informasi ini langsung mengejutkan banyak pihak, mengingat keterlibatan Korea Utara di perairan Teluk Persia selama ini jarang terekspos secara terbuka. Pertanyaan besar langsung muncul. Apakah ini operasi terencana, latihan gabungan yang berubah menjadi konfrontasi nyata, atau sinyal keras terhadap dominasi laut Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah? Pihak Pentagon hingga saat ini belum memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi kapal yang dilaporkan tumbang tersebut. Pernyataan resmi hanya menyebut adanya insiden navigasi dan keamanan laut tanpa menyentuh detail teknis maupun korban. Sikap tertutup ini justru memperkuat spekulasi bahwa kejadian di Selat Hormuz jauh lebih serius daripada yang ingin diakui secara publik. Sementara itu, Iran melalui media negaranya menegaskan bahwa Selat Hormuz adalah wilayah strategis yang berada di bawah kendali pengawasan ketat dan setiap upaya penetrasi tanpa izin akan ditanggapi sesuai prosedur pertahanan. Pernyataan ini, meski disampaikan singkat, dinilai sebagai peringatan langsung kepada kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat. Keterlibatan Korea Utara dalam insiden ini juga membuka babak baru dalam dinamika geopolitik kawasan. Selama ini, Pyongyang dikenal aktif di Asia Timur, namun kemunculan aset militernya di perairan Iran menunjukkan adanya koordinasi militer lintas kawasan yang lebih dalam dari sekadar hubungan diplomatik biasa. Apakah ini awal dari perubahan peta kekuatan laut global, atau justru tanda bahwa dominasi militer Amerika di jalur laut strategis mulai mendapat perlawanan nyata? Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber keamanan laut regional, insiden ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Aktivitas armada Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz telah terpantau meningkat sejak beberapa hari sebelumnya. Sejumlah kapal perang AS dilaporkan bergerak dari Laut Arab menuju Teluk Persia dengan pola manuver yang tidak biasa, termasuk perubahan jalur pelayaran dan kecepatan yang fluktuatif. Pada hari kejadian, satu kapal perang AS berada di posisi paling depan, bertindak sebagai elemen pembuka jalur. Kapal ini memasuki wilayah laut yang oleh Iran dikategorikan sebagai zona pengawasan intensif. Sistem radar pantai Iran serta sensor bawah laut mulai mendeteksi kehadiran kapal tersebut sejak jarak puluhan kilometer. Dalam situasi normal, aktivitas ini biasanya direspons dengan peringatan radio, namun kali ini respons yang terjadi jauh lebih kompleks. Tak lama setelah kapal AS melewati titik koordinat tertentu, beberapa anomali mulai muncul. Sumber intelijen maritim menyebut adanya gangguan komunikasi internal di kapal tersebut. Sistem navigasi dilaporkan mengalami delay, sementara kapal pengawal di belakangnya mulai melambat tanpa perintah yang jelas. Situasi ini memunculkan dugaan awal bahwa kapal tersebut sudah berada dalam pengawasan bawah laut.
Di fase inilah peran kapal selam Korea Utara mulai terlihat. Menurut data yang beredar di kalangan analis militer, kapal selam tersebut berada di kedalaman tertentu yang memungkinkan pemantauan sekaligus penguncian pergerakan tanpa harus muncul ke permukaan. Manuver yang dilakukan bukan serangan frontal, melainkan penguasaan ruang gerak laut secara senyap. Dalam beberapa menit, armada AS yang berada di belakang kapal utama menerima sinyal peringatan internal untuk menghentikan laju. Beberapa kapal dilaporkan melakukan manuver menghindar, sementara yang lain memilih bertahan di posisi aman. Situasi ini secara efektif menghentikan upaya masuk lebih jauh ke Selat Hormuz. Sementara itu, kapal perang AS yang berada di garis depan mengalami kondisi kritis. Laporan awal menyebut adanya benturan atau dampak bawah laut yang menyebabkan sistem propulsi kapal tidak berfungsi optimal. Meski tidak ada konfirmasi resmi mengenai jenis serangan atau alat yang digunakan, fakta bahwa kapal tersebut tidak mampu melanjutkan pelayaran menjadi titik balik insiden ini. Iran, di sisi lain, meningkatkan status kesiagaan lautnya. Beberapa kapal patroli cepat dan unit pendukung terlihat bergerak ke area kejadian, namun tidak melakukan kontak langsung. Langkah ini dinilai sebagai strategi pengamanan wilayah tanpa memicu eskalasi terbuka. Ketegangan mencapai puncaknya ketika armada AS memilih mundur secara bertahap. Keputusan ini dianggap sebagai langkah taktis untuk menghindari konfrontasi lebih besar, terutama di wilayah sempit seperti Selat Hormuz yang sangat rawan salah perhitungan. Keterlibatan kapal selam Korea Utara dalam insiden Selat Hormuz menjadi elemen paling mengejutkan dan sekaligus paling krusial. Selama ini perhatian dunia lebih banyak tertuju pada kekuatan darat dan rudal Pyongyang, bukan pada kemampuan bawah lautnya. Namun kejadian ini menunjukkan bahwa kapal selam Korea Utara bukan sekedar pelengkap armada, melainkan alat strategis yang mampu mengubah keseimbangan kekuatan di medan laut sempit. Menurut sejumlah analis militer regional, kapal selam tersebut telah berada di perairan Iran jauh sebelum insiden terjadi. Pergerakannya dilakukan secara senyap, memanfaatkan kedalaman dan kondisi geografis Teluk Persia yang kompleks. Selat Hormuz dengan lalu lintas padat dan karakteristik dasar laut yang tidak seragam memberikan keuntungan besar bagi operasi bawah laut yang terencana dengan baik. Data pemantauan menunjukkan bahwa kapal selam tersebut tidak melakukan manuver agresif dalam arti konvensional. Tidak ada indikasi peluncuran torpedo terbuka atau serangan langsung yang mudah terdeteksi. Sebaliknya, yang dilakukan adalah penguasaan ruang gerak laut, yakni menempatkan armada lawan dalam posisi di mana setiap langkah lanjutan beresiko tinggi. Sumber intelijen menyebut bahwa kapal selam Korea Utara berhasil masuk ke jalur perlintasan armada AS dan mempertahankan posisi tersebut dalam durasi yang cukup lama. Dengan demikian, kapal perang Amerika Serikat berada dalam kondisi terawasi penuh, namun tanpa kepastian dari mana ancaman berasal. Situasi semacam ini dikenal sebagai tekanan taktis maksimum, karena memaksa lawan bertindak berdasarkan asumsi terburuk. Dalam kondisi seperti itu, prosedur standar militer AS justru menjadi keterbatasan. Armada besar dengan teknologi canggih membutuhkan ruang manuver yang luas untuk mengoptimalkan sistem pertahanannya. Di Selat Hormuz yang sempit, setiap perubahan arah atau peningkatan kecepatan dapat memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Keberadaan kapal selam yang tidak terlihat memperparah dilema tersebut. Iran diduga berperan sebagai pengendali wilayah, sementara Korea Utara bertindak sebagai elemen penekan bawah laut. Pembagian peran ini dinilai sebagai bentuk koordinasi militer yang matang. Iran tidak perlu melakukan kontak langsung, sementara tekanan utama diberikan oleh pihak ketiga yang kehadirannya sulit diprediksi. Hal ini juga menjelaskan mengapa armada AS memilih untuk tidak meningkatkan eskalasi. Setiap upaya pengejaran atau penyerangan terhadap target bawah laut di wilayah asing beresiko memicu konflik terbuka berskala besar. Keputusan untuk menahan diri dan mundur dinilai sebagai langkah realistis dalam situasi yang serba terbatas. Lebih jauh, kemunculan kapal selam Korea Utara di kawasan Teluk Persia memunculkan pertanyaan strategis yang lebih luas. Apakah ini sinyal bahwa kerjasama militer lintas kawasan telah memasuki fase baru, ataukah ini bentuk peringatan bahwa jalur laut strategis tidak lagi berada di bawah dominasi satu kekuatan saja? Insiden ini segera menimbulkan gelombang reaksi internasional yang luas. Dari Tokyo hingga Brussels, hingga ibu kota di Timur Tengah, analis dan diplomat mendiskusikan implikasi yang sangat serius. Tidak sekadar masalah keamanan laut semata, kejadian ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang dominasi Amerika Serikat di jalur pelayaran strategis. Selat Hormuz bukan hanya jalur perdagangan,
Lebih dari 30% minyak dunia melewati selat ini setiap hari, menjadikannya urat nadi energi global. Setiap gangguan serius di wilayah ini secara langsung mempengaruhi harga minyak dan stabilitas ekonomi dunia. Bagi Washington, insiden ini menjadi titik balik kritis. Kapal perang AS yang dilaporkan tumbang sekaligus menandai kegagalan sementara dalam mempertahankan kehadiran laut yang selama ini dianggap mutlak. Sejumlah analis militer menyebut bahwa insiden ini memaksa AS meninjau ulang strategi naval superiority, terutama di wilayah yang sempit dan rawan seperti Teluk Persia. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana Amerika bisa menghadapi kombinasi pengawasan pantai Iran dan tekanan bawah laut Korea Utara tanpa menimbulkan eskalasi terbuka. Sekutu AS, termasuk negara-negara Teluk dan Eropa Barat, menunjukkan kekhawatiran terbuka. Laporan dari NATO menyebut bahwa keamanan jalur pelayaran internasional kini menghadapi resiko lebih tinggi dari sebelumnya. Negara-negara importir energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan India secara diam-diam mulai menyiapkan alternatif rute pengiriman minyak. Tekanan ekonomi langsung pun mulai terasa. Harga minyak melonjak, pasar saham Asia bereaksi negatif, sementara investor global mulai menahan diri menghadapi ketidakpastian geopolitik. Iran di sisi lain memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang mampu menekan armada asing. Media resmi Iran menekankan bahwa kejadian ini membuktikan efektivitas pertahanan laut mereka dan sekaligus menunjukkan bahwa kerjasama militer lintas kawasan, dalam hal ini dengan Korea Utara, dapat mengubah peta kekuatan cepat. Pernyataan ini, meski disampaikan secara diplomatis, jelas mengandung pesan keras bagi Washington dan sekutunya. Masuk ke wilayah strategis Iran tanpa koordinasi akan beresiko tinggi. Secara diplomatik, negara-negara besar langsung melakukan perhitungan. Beijing dan Moskow dilaporkan memantau insiden ini dengan cermat. Bagi Rusia, ini menjadi bukti bahwa kekuatan Amerika di Timur Tengah tidak absolut. Sementara bagi China, insiden ini menyoroti potensi gangguan pasokan energi global yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik mereka. Dalam forum internasional, isu ini segera menjadi bahan diskusi serius, termasuk dalam Dewan Keamanan PBB, meskipun resolusi resmi belum muncul. Dampak militernya pun tidak main-main. Armada AS dipaksa meninjau ulang rencana pengiriman tambahan ke Teluk Persia, sementara latihan bersama dengan sekutu regional ditunda. Ada kekhawatiran bahwa setiap kesalahan manuver berikutnya bisa memicu konfrontasi berskala lebih besar. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa insiden ini menandai awal dari era baru tekanan militer asimetris terhadap kekuatan laut besar, di mana superioritas teknologi tidak selalu menjamin kendali penuh di medan sempit dan rawan.